Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun lo nonton ini, terserah. Tapi yang pasti thank you banget udah mampir. Dan yang hari ini balik lagi Oktor Radi di Kreator Cuan ya. Dan tentu saja kalau saya udah buka mic, sudah ada tamu istimewa kita pada hari ini. Dan saya minta perkenalan sendiri aja bro. Oke, boleh. Silakan lihat ke kamera dan coba perkenalkan diri. Halo semuanya, nama gue Gagarin Nathaniel. Gue atlet renang Indonesia. Ini menarik banget nih ya, ganteng ya kan, badan bagus ya kan. Perenang bro, perenang ya. Kalau gue kan tenggelam, nggak bercanda. Kalau gue tenggelam biasanya gitu. Nah ini perenang gitu ya. Medalinya udah berapa pak? Waduh. Waduh, gila nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab dia. Kira-kira berapa kira-kira? Kira-kira lah ya. Yes. Mungkin yang paling baru deh, paling baru apa? Paling SEA Games 2022. SEA Games 2022 paling baru. Paling terakhir yang bisa dibanggakan lah ya. Oh gitu ya. Kan nggak ada lagi emang. Belum ada lagi. Iya. SEA Games ya, berapa medali tuh? Kan kalau renang gitu ya, peloncat berapa medali? Kalau dari SEA Games itu ada Min totalnya ngitung sih. kalau dari SEA Games hitung kasar aja lah ya. Ya hitung kasar aja. 8 kali ya. 8 ya, oke. Banyak lah itu ya. Lumayan. Kalau gue tenggelam sih biasanya, begitu masuk blar gitu ya, terus pelan-pelan ya gue. Itu gaya apa aja bro? Semuanya gaya dada, gaya katak. Semuanya gaya katak? Gaya bahasa awamnya gaya katak. Gaya katak, ya gaya kodok kalau gue bahasanya. Ya itu juga spesialis gue tuh. Kebebas pegel tangan gue. Well anyway, thank you banget for coming in gitu. Okay. Thank you banget udah mampir. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja bro ya. Yeah. Ngobrol-ngobrol santai, gue mungkin mau tahu gitu kegiatan lo. Sebenarnya kalau atlet, ini kita ngomong atlet ya. Berapa besar sih porsi latihan lu dalam satu hari? Dalam satu hari. Kalau intensitas lagi tinggi, yang dimana intensitas tinggi itu biasanya Mau tanding? 6 bulan sampai 1 tahun untuk tanding. Itu per hari itu bisa 2 kali. 2 kali latihan? Ada 2 sesi. 2 sesi, oke. Sesi pertama pagi? Pagi sama sore. Oke. Pagi itu berapa lama biasanya? Per sesi selalu 2 jam. Selalu 2 jam? Selalu 2 jam. Di hari lain sama 2 sesi juga, itu tapi bedanya berenang sama gym, sama angkat beban. Angkat beban. Itu pokoknya kalau lagi intens 6 bulan sampai 1 tahun, lo latihan 4 jam sehari, berenang doang tuh ya? Berenang doang. Kalau ada gymnya juga. Ada gymnya, oke. Gitu. Tuh dari kapan bro lo jalanin? Dari SD, dari umur 6-7 tahun lah. Boleh tau nggak sekarang lu umur berapa? 28. 28. Berarti lu udah jalanin itu selama 22 tahun dalam hidup lo. Lama ya? Banget bro. Gue naik sepeda aja ya. Gue rutin cuma seminggu 2 kali gitu. Itu pun gue bisa bolong-bolong tuh. Kalau lu bisa setiap hari sih. Bolong-bolongnya ada juga lah. Ada lah bolong. Bolong-bolongnya ada juga. Kalau lagi kenapa nih bolong? Biasa yang bolong-bolongnya misalnya habis pertandingan besar. Oh, lu bolong tuh. Bolongnya lumayan lama, bisa 2 minggu. Tapi ada coach ya lo? Ada. Setiap pagi latihan itu ada coach ya? Pasti selalu ada. Selalu ada. Itu gimana tuh? Apanya nih? Pembiayaan coachnya kan tiap orang tua apa gimana? Nah kebetulan dari kecil bokap yang punya klub sendiri. Oke. Gitu. Jadi bokap yang latih lu nih? Iya, bokap yang latih sendiri sampai dia almarhum. Terus sekarang baru ikutan klub lain. Oh gitu? Iya. Tapi memang biasanya gitu ya, kayak Nasution bersaudara kan gitu kan? Iya benar. Latihan dari orang tuanya. Bener. Gitu. Karena renang tuh gimana pun less favorite lah dibandingin bulu tangkis gitu kan? Iya. Yeah. Nah itu lu sikap ini gimana tuh? Kalau ini gue ngomong kemana-mana dulu ya. Yeah. Lu sikap ini gimana tuh? Sikapin tentang renang nih sekarang. Mungkin renang heboh di Gen Z yang anak-anak yang masih SMA gitu ya. Yeah. Kuliah lah masih. Yeah. Tapi begitu udah yang anak-anak kerja tuh berenang tuh udah mulai kayak dilewatin gitu. Buat gue sih menyikapinya gimana ya? Tapi jujur sebenarnya zaman sekarang berenang udah mulai rame lagi karena kan banyak justru yang kecemplung ke dunia triathlon ya. Oke, iya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin less favorite masih less favorite. Tapi udah ada crowd-nya lagi sih sekarang. Oke. Terus kalau dari gue menyikapinya sih sebenarnya seru ya. Karena emang sebenarnya berenang tuh
salah satu olahraga yang paling memiliki banyak beneficial dari apa paru-paru kesehatan, juga, flexibility, pinggang lu nggak sakit. Kalau kayak gue yang overweight itu sudah berenang. paling Jujur amat. paling low impact lah ya. Iya, low impact. Sebetulnya, Soalnya nggak kena benturan terus. Tapi kayak atlet-atlet profesional juga sebenarnya tetap bisa cedera. Cuman ironiknya atlet-atlet profesional itu cederanya kebanyakan bukan dari berenangnya sendiri, pasti dari angkat beban. Angkat beban, nah dari itu. kurang recovery kurang bagus, kurang stretching gitu-gitunya. Terus dia lagi kardio kena. Iya, benar. Pinggang tuh gua sih sebenarnya situ. Iya. Yang paling tinggi tuh apa bro sekarang? Buat gua, prestasi gua paling tinggi masih SEA Games. Oke, target lu? Target ke depan tahun ini ada PON. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tinggi-tinggian sama SEA Games jelas lebih tinggi SEA Games. Tapi untuk nextnya gue masih bulan September besok ada PON. Masih PON ya, lu kejar PON juga. Iya. Nah kalau PON sendiri udah banyak tuh. Lu wakilin siapa nih? DKI. Oh DKI, gue pikir lu berkhianat. Gak ada bercanda. Pindah kota lain aja. Gak ada yang berani nawar pindah nggak? Nunggu tawaran. Nah dari situ, kapan lu mulai bikin konten gitu? Lu kapan? Dari awal adanya Instagram sih. Oh dari awal banget berarti? Dari awal banget. Emang dari dulu tuh udah suka foto-foto sebenarnya. Tapi kalau ngomongin bikin konten zaman sekarang tuh kompleks banget ya. Betul. Justru sebenarnya kayak masih rada berharap konten tuh kayak dulu, kayak ya udah cuman kayak share foto aja. Gitu. Tapi sebenarnya menarik juga karena buat dari guenya sendiri juga gue suka self produce lah ya. Oke. Karya-karya gue misalnya kalau ngomongin foto ya gue menikmati gimana proses. Karena lu doyan foto. Karena gue doyan foto. Terus ya udah seiring berjalannya waktu sambil menekuni aktivitas atlet ya jadi sebenarnya ya terus kita sering tanding di luar negeri ya jadi foto lebih bagus pasti. Nggak tahu kenapa ya, langitnya lebih bagus gue juga. Jadi ya udah sambil jalan-jalan, share aktivitas peratletan. Jadi ya udah. Nah biasanya on daily basis nih ya kita ngomong 1 minggu lah gitu. Yeah. Lu kan latihan 2 jam pagi, terus sore latihan lagi 2 jam gitu. Yeah. Di tengah-tengahnya lu ngapain tuh? Tidur, makan. Wow. Kadang kalau misalnya ada ajakan makan siang apa gimana nongkrong masih. Seberapa banyak lo nongkrong? Nih karena kan gue termasuk lumayan sering. Hitungan atlet ya. Ya oke. Tidak baik untuk dicontoh lah. Ya. Oke. Follower lu banyak cewek banyak cowok ya? Cewek dong. Cowok lagi. Cowok. Iya. Teman-teman lu semua ya. Gua nggak ngerti tuh kenapa cowok semua yang follow. Yang bener aja lu laki lu. Oke, anyway, kita lanjut ya. So, dari kegiatan lu tersebut, kebayang nggak sih nextnya? Karena kan kalau jadi atlet kan, nih atlet tuh selalu ada itunya, ujungnya. Yeah. Ujungnya waktu lo udah nggak pensiun lah. Iya, udah kesana lah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih plan lo abis itu? Plan gue pengen ngelanjutin beberapa bisnis F&B yang udah gue jalanin. Oke, so lu bisnis juga lah ya? Ya, itu plan nomor 1. Oke. Last option ya, langsung last option aja lah ya. Iya. Belibet. Last optionnya jadi pelatih lagi. Jadi pelatih ngelanjutin klub bokap. Susah gak sih menurut lu? Nyari bibit-bibit baru gitu loh. Susah. Karena problemnya sekarang adalah di konsistensi pertama. Yeah. Terus determinasinya kurang bro. Bener. Anak sekarang. Bener. Udah gitu kalau gue jadi pelatih lagi dan gue misalnya pengen jadi pelatih yang sukses, gue harus balik jam yang kayak dulu lagi. Gue harus ikutan subuh, sore, subuh. Oh, okay. Capek ya. Sama aja kan. Lu latihan jadi atlet maupun lu jadi pelatih ya lu begitu lagi. Gitu. Makanya. Nah so far itu dulu bokap waktu ngelatih muridnya banyak juga gitu. Lumayan ya. Lumayan. Oke, karena ya maksudnya dalam beberapa tahun setelah The Nasutions itu agak turun kan tuh berenang kan gitu. Nah, lu di tengah-tengah itu lu lagi jalan nih, lu nya lagi bergerak nih gitu. Nah, lu endorse yang paling menarik buat lo tuh apa? Yang paling berkesan kali ya? Berkesan boleh. Berkesan buat gue sih ya Speedo karena dulu itu kayak endorse sampai mati kali ya. Speedo kan kan lo atlet renang. Iya.
Cuman kayak dari dulu sebelum masuk Platnas, itu kan ya kasarnya Speedo tuh yang paling punya teknologi yang paling ngejual lah. Sebenarnya kalau teknologi racing suit bukan Speedo doang yang punya. Cuman kayak paling ngejual dan secara estetika kayaknya paling keren gitu. Apalagi dulu kita pas masih kecil perenang itu ngelihat atlet-atlet Platnas. Luar Speedo. Ngelihatnya nggak langsung luar, ngelihatnya ya lokal dulu. Oh, semuanya pada dapat Speedo nih. Terus kalau masuk Platnas Speedo. Jadi begitu pertama kali dapat BA Speedo, wah itu memorable. Kebanggaan lah gitu. Iya, kebanggaan banget. Hitungannya mimpi yang tercapai juga sih. Jatuhnya gitu. Mungkin gue tadi menarik dengar teknologi racingnya. Itu bukannya secarik celana ya? Enggak lagi. Enggak ya? Kalau jelasin secara spesifik gue kurang paham juga. Itu orang-orang pinter sana lah. Cuman yang bikin beda itu material celana tanding sama celana latihan itu beda. Kayak celana tanding itu dia jauh lebih enteng, jauh lebih kalau di air itu dia floating, dia ngambang dan dia waterproof. Nah, tapi kurangnya dari celana tanding atau racing suit itu dia ketat banget. Kayak superhero lah, kayak Spider-Man gitu. Itu ketat banget. Malah dulu ada kontroversinya. Dari awal racing suit, dari awal lupa, anggaplah awal 2000-an lah ya, sampai 2009 itu racing suit ada yang full body. Itu. Michael Phelps dulu satu body itu. Michael Phelps sempat. Sempat satu body. Sampai akhirnya menurut FINA, Federasi Renang di Dunia, itu dia ngerasa kayak berenang nih udah nggak murni nih, harus kita kasih limit. Jadi sekarang tuh racing suit bener-bener cuma sampai lutut. Nggak boleh full. Maksudnya? Tapi atas boleh? Nggak boleh. Kalau cowok ya. Cowok. Kalau perempuan? Ya kalau cewek ya iya dong ya. Ntar kita nggak nontonnya renang. Sama, perempuan juga boleh sampai lutut doang. Yang sekarang berarti kebuka atas? Iya. Kebuka atas, celana cuma sampai lutut. Gitu ya. Nextnya, tadi kan yang seneng-seneng nih ya kan, lu bangga dapet di endorse sama Speedo gitu. Nextnya pasti ada dong yang bikin lo agak nyebelin. Biasa gitu ya, gue nanya high-nya sama low-nya. Low-nya apa? Di bidang apa nih? Di endorse. Jangan sebut brandnya, ntar ngoceh brandnya. Brand apa gitu? Kenapa? Kejadiannya apa? Kalau dari gue sih sebenarnya nggak ada spesifik brand apa atau gimana. Kayak yang gue pernah bilang ke lu bang, kalau dari gue yang gue kurang suka dari endorsement yaitu kayak gue nggak hilang kebebasan sih, cuman lebih ke terlalu terstruktur gitu loh, kayak jadi kayak nggak organik nih bikinan lo. Bener kayak nggak organik, itu bener banget kayak, karena menurut gue ini pandangan gue aja sih, kayak kadang tuh kalau dari gue sendiri, gue ngelihat orang di endorse suatu brand, kayak gue belum tentu beli, atau gue belum tentu consume. Lebih besar kemungkinan gue ngelihat orang itu pakai dengan mata gue sendiri. Kalau dari gue sih, kalau kekurangannya dari endorsement, ya tadi itu aja sih. Jadi kayak nggak bebas aja. Ya masalahnya brand yang gue kerja sama belum banyak-banyak amat ya. Jadi mungkin ceritanya soal kekurangan atau gimana belum terlalu luas. Masih belum di situ sampai aja. dikejar-kejar apa gitu. Belum. Lagi latihan bang, sebentar bang. Gitu misalnya. Bang sabar bang, lagi latihan bang gitu. Untungnya kalau disangkut pautin sama latihan, selama ini brand yang kerja sama mereka selalu toleransi banget soal kayak kalau menggunakan alasan latihan. Pasti. Kan gua atlet gila lu ya gitu kan. Nah biasanya dipakai. Kalau endorse kan berarti dipakai kan, lagi latihan gitu kan. Ya mungkin dia juga mikirnya biarin dah, kasih dah biar dia jadi bagus mungkin gitu. Lalu tadi lu sempat cerita ke gue bisnis F&B. Gue tau nggak bisnis F&B-nya apa? Bener bisnis F&B-nya itu yang masih berjalan sih sekarang ada Stuja Coffee di Kerobokan di Bali. Itu jauh ya F&B lu ya di Bali. harus mulai, itu langkah pertama untuk mengejar mimpi. Pindah Bali lu ya? Siapa tahu. Tuh. Terus nextnya pengen buka bar. Buka bar. Biar lebih gaul dikit. Paling nggak ada alasan untuk ke bar lah ya. Iya. Buka bar tempat minum gitu nih, bar. Buka bar di Aditya Warman. Nah, itu sama adiknya Dito. Gitu.
Itu masih scratch banget, tapi udah mulai berjalan. Brandnya jadi belakangan aja lah. Oke, what do you need on that? Lo butuh apa di situ? Ngobrolnya mau Belakang kamera kali ya. Enggak, temen gue banyak yang invest di sono. Banyak banget. Yang kayak gitu-gitu banyak yang mau. Bagian company ya berat banget. Gue bingung. Kampret temen-temen gue nih. Oke, berarti, nah tadi kenapa gue tanya F&B kan kalau kopi, apalagi banyak kan sekarang kopi ya, apalagi di Bali juga banyak banget gitu. So, memang kenapa gue tanya, karena pada dasarnya, ini kayak gue ngejelasin ya, kita kan mau nggak mau sekarang ngejual barang, ngejual jasa, semua di digital. Ada 120 juta pengguna TikTok dan Instagram gitu, 200, kalau nggak salah 100, sekarang 220 juta pengguna internet di Indonesia. Berarti kalau kita mau reach 220 juta pengguna, tinggal bikin konten. Problemnya tidak semua orang bisa bikin konten, gitu. Itu problemnya. Yang lulus sekolah dalam 1 tahun, yang S1 aja ada 400.000. Terus kalau udah ngomong 400.000, belum yang SMK, kejuruan, belum juga yang putus sekolah. Taruhlah ada 1,5 juta. Lalu ada Indonesia nanti ada namanya generasi emas 2045, taruh 20 lah. 20 tahun lagi, 20 kali 1,5 juta, berarti ada 30 juta angkatan kerja baru di tahun 2043 yang butuh pekerjaan. Ujung-ujungnya kan ya lu jualan kek, lu bikin company F&B kek, lu jualan jasa kek. Nah makanya teman-teman semua nih, gue suka banget kalau ngomongin soal bikin konten. Karena sekalian bisa ngajarin orang cara bikin konten gimana. Karena at the end of the day, semua harus hidup dari dunia digital. Iya, ini benar banget sih. Yes. Nah di situ baru kita ngomong nih, nah, untuk kopi lu sendiri, itu udah terstruktur kah? Apa Stuja Coffee ya? Iya. Berarti akunnya apa? Stuja Coffee. Iya. Jadi kalau ke Kerobokan mampir ke situ ya. Ini jadi gue yang jualan nih. Itu berarti coffee aja atau ada food juga? Ada makanan. Ada food makanan. Ada pastries, ada makanan. Oh, pastries berarti agak bule-bule gitu ya. Yang datang Prancis gitu ya. Ya. Gitulah ya. Gitulah ya. Gue sejak Bali hidup lagi, gue jadi jarang ke Bali. Karena terlalu rame. Karena terlalu rame banget, gila. On daily basis rame. Gitu. Jadi gue jarang banget. So anyway, thank you banget Gerin udah mampir. Senang untuk bergabung. Ada beberapa plan sebenarnya. Aku rasa Kak Estron udah pasti ngomong juga kan, kita mau ngobrol dulu bisnis seperti apa. Karena memang daripada sendirian, mendingan cari duit berkelompok, in a pack. Itulah yang kita buat di sini. Kita mau bikin plannya bareng-bareng supaya kalian bisa collab. Mungkin lo masuk ke tempatnya siapa, memang agak capek sih di awal-awal, tapi lama-lama kan cuma sekali cukup udah masuk tempatnya siapa, sekali cukup masuk tempatnya siapa. At the end of the day semuanya dapat bagian, dapat follower baru. Baiklah kalau gitu teman-teman semua, thank you udah bergabung. Thank you juga Gerin udah bergabung, ngobrol-ngobrol. Thank you banget udah gabung sama Invina. Kami berharap, Invina berharap bisa mengembangkan karirnya Gerin. Mungkin kalau jadi atlet mungkin nggak mungkin ya. Karena saya terlalu gemuk untuk nggak canda kan bukan gue, yang lain juga bisa. Atlet malam gue bisa banget gitu. Atlet malam gue jagonya lah gitu ya. Nah mungkin dari situ gue berharap kita bisa fruitful, kita bisa berbuah gitu ya. Oh banyak jobnya, ada bisnis-bisnis baru muncul gitu. Nah dari sana supaya semuanya senang lah, semua cari cuan bareng. Baiklah, thank you banget ya. Thank you bang. Thank you teman-teman yang udah nonton. Kembali lagi saya nanti dengan tamu-tamu lain yang seru-seru juga. Dan yang pasti stay tune terus di Invina Channel supaya teman-teman bisa dapat update terus dari kami semua. Terima kasih sudah menonton.